Gue suka banget dengan quotes ini, yaitu dengan siapa kita berteman, maka akan menentukan masa depan kita. Teman ini mencakup beberapa aspek ya, yaitu teman hidup, yaitu pasangan kita, habis itu teman main kita, dan juga teman kerja kita atau partner bisnis kita. Di sini kita harus sadar dulu bahwa kita adalah makhluk sosial. Untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kita bisa explore hal baru, untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa achieve something, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh yang namanya teman. Memang kalau kita ngomongin tentang kesuksesan atau keberhasilan, faktor terbesar itu ada di diri kita sendiri. Tapi tanpa adanya orang lain, tanpa adanya teman, itu akan mustahil untuk tercapai. Maka dari itu, gue kepikiran untuk buat video ini. Ini adalah video perspektif gue. Jadi apa yang gue share di sini berdasarkan opini dan juga pengalaman yang udah gue lewatin selama bertahun-tahun. Ini rules pertama ya, sesuai dengan judul kita hari ini. Yaitu kalau kita temenan, itu harus sama-sama untung, harus mutualisme. Nggak boleh jadi parasit atau nggak boleh juga komensalisme. Karena kalau nggak mutualisme, nggak sama-sama untung, menurut gue nggak akan pernah bertahan lama. Simpelnya gini aja, lo yang lagi nonton video ini pasti punya yang namanya temen kan? Ada temen yang mungkin cuma sekedar teman say hi yang nggak gitu deket, tapi ada juga temen yang bener-bener lo deket gitu, temen yang peduli sama lo dan lo juga peduli nih sama temen lo ini. Kalau gue tanya kenapa, pasti lo punya alasannya. Entah karena satu frekuensi, karena cocok, karena punya satu visi dan misi, habis itu dia sering bantuin lo juga sering bantuin dia. Pokoknya cocok deh, makanya bisa temenan lama dan bisa menjadi seorang teman baik. Kenapa lo mau temenan sama dia? Kenapa lo mau bantu dia ketika dia lagi susah? Atau sebaliknya, kenapa dia mau bantu lo ketika lo lagi susah? Pasti semua ada alasannya kan? Mungkin di luar sana banyak orang yang bilang, oh ini si A nih temenan sama si B karena si A ada maunya aja. Mungkin dia mau manfaatin si B karena duitnya, karena jabatannya, dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya, kalau si B tetap mau temenan sama si A, itu artinya ada timbal balik. Nggak seperti yang kita lihat dari luar. Mungkin orang lain lihatnya si A nih cuma ada maunya sama si B. Tapi ternyata si B juga merasakan ada benefit nih, ada keuntungan dari si A. Atau yang sering kita sebut sebagai transaksional. Ketika terjadi sama-sama untung, sama-sama dapat benefit, pertemanan itu baru bisa bertahan lama. Karena kalau cuma ngomong manfaatin, misalnya si A manfaatin si B, ya butuh waktu berapa lama sih B bisa bertahan? 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun? Pas udah sadar nih, pas udah gedek nih, ya udah pasti ditinggalin, pasti di-cut. Jadi ini realita yang harus kita telan dulu. Namanya temenan itu harus sama-sama menguntungkan. Kalau ada satu pihak yang dirugikan, ada satu pihak yang cuma dimanfaatin doang tanpa dapat benefit, menurut gue ya tinggal tunggu waktu aja. Karena kalau dibalikin ke kalian, kalian juga pasti nggak mau kan? Misalkan punya temen nih yang cuma datang minta, yang nyebelin, pokoknya cuma nyusahin doang dan nggak kasih benefit apa-apa, pasti kalian males. Mendingan gue temenan sama yang lain, ya kan? Jadi di video perspektif kali ini gue akan kasih 2 tips. Tips yang pertama yaitu gimana supaya kita bisa jadi seorang teman yang valuable, dan yang kedua, gimana caranya kita memilih teman yang valuable dan juga circle pertemanan. Kita masuk ke tips yang pertama dulu ya, untuk diri kita sendiri. Untuk menjadi seorang teman yang valuable, yang pertama yaitu komunikasi. Jadi komunikasi ini adalah aspek yang pasti kita lakukan dengan siapapun, dengan orang lain, mau itu teman kita atau bukan, pasti kita akan melakukan komunikasi. Apalagi kalau konteksnya sudah berteman nih, udah deket nih, pasti kita melakukan komunikasi. Kita harus sadar bahwa manusia itu punya yang namanya ego. Pada alam bawah sadar kita pasti mementingkan ego kita. Kita pasti memikirkan diri kita sendiri, baru orang lain. Apalagi yang egonya tinggi, yang mau menang sendiri. Kalau di step awal ini, komunikasi aja kurang baik, kalian akan susah untuk menjadi seorang teman yang valuable. Kalian juga akan susah untuk mendapatkan teman yang benar-benar teman gitu, yang bisa panjang, bisa 10 tahun, 20 tahun. Karena komunikasi ini sangat matters. Gimana cara kalian berkomunikasi ketika teman kalian lagi ada masalah? Gimana cara kalian komunikasi ketika teman kalian lagi perjuangin sesuatu? Gimana cara kalian mengontrol komunikasi ketika berdebat? Karena ini kita ngomongin kita temenan sama orang lain. Walaupun di satu industri, walaupun kita satu frekuensi sama teman kita, pasti akan ada yang namanya perbedaan pendapat. Dalam komunikasi ini, kalau kita cuma maunya menang sendiri, kita cuma mementingkan ego kita sendiri, teman kita pasti malas. Atau nggak dibalik aja deh, lo lagi temenan nih sama si B. Pokoknya kalau ngomong apapun, si B itu maunya menang sendiri. Misalnya lagi milih mau makan di mana, dia maunya pilihan dia yang dipilih. Mau makan sushi nih, padahal lu nggak suka sushi, dia maksa mau makan sushi. Mau jalan-jalan ke kota A, dia nggak mau, pokoknya maunya ke kota B, sesuai dengan pilihan dia. Pokoknya karakternya bosi banget, maunya nyuruh-nyuruh, maunya dia yang menang sendiri, maunya opini dia yang selalu dipakai. Pokoknya dia selalu benar. Lo tahan nggak temenan sama orang kayak gitu? Kalau gue sih jawabannya jujur nggak. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang seperti itu. Mulai dari tahap komunikasi yang baik, habis itu jangan pentingin ego sendiri, dan jangan pernah mau menang sendiri. Karena sometimes lo nggak selalu benar dan lo nggak tahu segala hal. Jadi jangan apa-apa maunya menang sendiri. Jangan cuma banyak bacot, banyak ngomong doang, tapi juga jadilah pendengar yang baik. Karena namanya komunikasi itu ya 2 arah. Ada waktunya lo berbicara, ada waktunya lo menyampaikan opini, tapi ada juga waktunya untuk lo mendengarkan. Kalau cuma maunya ngomong terus, maunya didengar terus, lama-lama capek tuh, nggak ada yang mau temenan sama lo. Ayo, mungkin masih ada dari kalian yang ada di fase ini, coba introspeksi diri sendiri, coba diperbaiki, supaya kalian bisa menjadi seorang teman yang valuable. Kedua, mengakui kesalahan dan minta maaf. Ini sebenarnya masih ada hubungannya sama ego. Karena pada dasarnya, kalian yang masih punya ego tinggi, itu akan susah banget untuk mengakui, ini gue salah, sorry ya. Itu kedengarannya simple, tapi susah loh untuk dilakukan. Kalau kalian susah mengakui kesalahan, apalagi susah untuk minta maaf, percayalah, orang lain itu nggak akan suka. Tapi ketika kalian melakukan kesalahan, dan kalian mengakui kesalahan tersebut, minta maaf, dan nggak mengulanginya lagi, sebaliknya, orang lain akan respect. Karena dibalik aja, coba kalian
kalian yang punya temen gitu kan. Udah nyebelin ya, suka bikin salah dan lain sebagainya. Tapi setiap salah dia ngeles terus, nggak mau mengakui dan nggak pernah mau minta maaf. Apalagi sampai merugikan kalian. Tahan nggak lama-lama temenan sama dia? Jawabannya pasti enggak. Jadi dalam pertemanan pasti ada yang namanya aktivitas, pasti ada momen dimana kita salah nih, kita melakukan kesalahan. Dan mungkin kesalahan tersebut merugikan teman kalian. Menurut gue itu adalah hal yang wajar dan bisa terjadi. Jadi ketika hal itu terjadi, coba turunkan ego, akuin kesalahan, dan minta maaf. Jangan gengsi, karena ini berlaku compounding ya. Kalian sekali anggap sepele, oh ya udahlah biarin gue salah. Besok-besok kalian lakuin lagi, nanti kalian lakuin lagi. Mungkin kalau 1-2 kali orang nggak gitu aware lah. Tapi kalau udah sampai 5 kali, 10 kali, percayalah orang akan males temenan sama lo. Jadi kalau memang ada salah ya akuin kesalahannya dan minta maaf. Ketiga, jangan pelit. Ini pelit ini konteksnya bukan cuma soal uang ya. Karena sometimes kalau kita memang lagi belum punya uang, kita belum bisa nih bayarin teman kita belum bisa traktir. Mungkin bayarnya masih sendiri-sendiri. It's okay, bukan itu konteksnya. Pelit ini kan konteksnya bisa dalam berbagai aspek, bukan cuma soal uang. Pelit soal ilmu, pelit soal informasi, dan lain sebagainya. Kalau kalian jadi orang yang pelit, artinya kalian nggak mau give, kalian nggak mau kasih, tapi kalian cuma maunya terima, dan terima. Percayalah, kalian akan jadi orang yang paling nyebelin, dan teman kalian tuh akan malas banget sama kalian. Karena contoh simpelnya gini aja, kita temenan ya. Gue apa-apa nanya, minta informasi, minta ini, minta itu, segala macam. Lalu ketika lu lagi butuh nih ya, dan gue bisa provide, tapi gue nggak mau kasih. Karena menurut gue ya, ngapain ini gue simpen aja, gue keep aja untuk diri gue sendiri. Rugi kalau gue kasih tau orang lain. Itu pelit. Sekali, 2 kali mungkin nggak gitu sadar. Tapi kalau gue lakuin itu terus-menerus, kalian seneng nggak sama gue? Nah, itu dia. Coba belajar deh, jangan jadi orang yang pelit. Apalagi kalau kita ngomongin finansial ya. Habis itu kalau pelit dalam konteks finansial, misalkan gini, kalian udah punya gaji yang stable, kalian udah punya income yang lumayan bagus, intinya kalian udah nggak kesusahan lah dalam uang. Nah, di dalam kondisi seperti ini, janganlah terlalu pelit dan perhitungan soal uang. Apalagi sama teman sendiri. Contoh misalkan pergi makan gitu, berdua 100.000. Yang dia pesan 55.000, yang lu pesan 45.000. Kalau memang belum sampai di tahap bayarin dan traktir semuanya, bagi dua it's okay kan, fine. Jadi 50.000. Tapi kan dia makannya 55, gue rugi goceng dong. Nah, itu namanya pelit. Besok-besok kan bisa aja kalian yang makannya lebih banyak gitu, dia yang lebih murah, ya gantian lah. Intinya sebenarnya bukan di soal 5.000 rupiahnya itu. Tapi ketika kalian nggak terlalu perhitungan sama teman, hubungannya itu akan jauh lebih baik dan dia juga bisa lebih respect. Mau kan jadi seorang teman yang valuable? Coba praktekin deh. Habis itu di next levelnya, misalnya finansial kalian udah lebih stabil nih, uang kalian udah lebih banyak. Ya udah kalau ketemu pergi makan ya sebisa mungkin bayarin. Kalau ada kesempatan untuk bayar ya bayar gitu. Gue dulu pas masih pas-pasan banget juga nggak pernah kok lakuin itu. Misalnya makan bertiga 150.000 ya bagi ya seorang 50.000. Gue nggak bayarin semuanya. Tapi gue nggak perhitungan ya. Walaupun misalkan gue lagi makan lebih dikit ya udah tetap aja bagi rata aja udah nggak masalah. Tapi di tahap pas gue udah lebih berkecukupan, kalau ada kesempatan untuk bayarin ya gue bayarin gitu. Ini bukan cuma soal nominal ya, tapi ini memberikan kita habit ya supaya untuk jadi orang yang tidak pelit. Karena gue percaya ketika kita blessing orang lain, kita kasih berkat ke orang lain lebih banyak, nanti kita juga akan dapat lebih kok. Dan gue percaya semua kalian yang lagi nonton video ini, mau kalian orang yang pelit atau nggak pelit, tapi kalian pasti nggak suka sama orang pelit. Kalau kalian royal, kalian udah pasti nggak suka sama orang pelit. Tapi kalau kalian saat ini masih pelit, gue juga yakin kalian nggak suka juga sama orang pelit. Karena makin parah tuh orang pelit, ketemu orang pelit, makin perhitungan, makin parah, makin hancur. Jadi sebisa mungkin kalau kalian berasa, oh iya ternyata gue selama ini pelit ya, coba bikin habit baru. Coba mikirnya jangan, oh ini gue rugi dong, ini dia untung dong. Coba jangan mikirin itu. Ini kan temen lo sendiri, jadi jangan mikirin untung atau rugi, bukan jualan kan. Apalagi pas keadaan finansial kalian udah lebih stabil gitu. Janganlah jadi orang pelit. Keempat, soal knowledge. Ini penting untuk kita terus belajar dan improve knowledge yang kita punya. Karena ketika kita berteman, apalagi kita cari teman yang memang valuable, kita pasti mau bertumbuh bareng, kita mau belajar bareng, kita mau jadi orang yang lebih baik. Dan kalau kita cari teman yang valuable, hari demi hari, tahun demi tahun, dia pasti terus belajar dan improve dari sisi knowledge. Anggapannya gini ya, lu di sini, ya temen lu di sini nih, masih sama nih. Tahun depan karena dia udah networking, dia belajar lebih banyak, ya knowledge yang dia punya ada di sini dan lu masih di sini. Nanti 5 tahun lagi jadi begini. Lama-lama jadi nggak nyambung. Apa yang lu omongin ya, perspektifnya, tujuan hidup dan lain sebagainya, lama-lama jadi nggak nyambung. Karena dia naik level tapi lu tetap di sini. Makanya gue selalu bilang untuk knowledge ini terus belajar, terus improve supaya bisa bareng naiknya dan tetap nyambung, tetap satu frekuensi. Terakhir ini yang paling penting dan gue yakin mungkin banyak dari kalian yang masih sering ngelakuin. Jangan gosipin atau gibahin temen kalian sendiri. Misalnya ya kalian temenan sama si A, sama si B, sama si C. Si C ini memang orangnya ternyata agak nyebelin nih. Dia agak pelit, ya agak bosi. Pokoknya nyebelin deh. Tapi sometimes dia ya cukup baik juga, makanya masih bisa temenan sama kalian. Kalau kalian mau ingetin, kalian mau kasih tahu baik-baik, lu jangan kayak gini, kalian mau kasih saran, ngomong 4 mata sama dia. Ketika kalian lagi ketemu si A atau ketemu si B, jangan gosipin si C. Contoh, kalian lagi ngobrol sama si A, abis itu kalian gosipin si C, si A itu akan mikir, Wah, dia lagi ngobrol sama gua aja dia bisa gosipin si C. Padahal si C ini teman kita sendiri. Berarti kalau dia lagi ngobrol sama si B atau ngobrol sama si C, bisa jadi gue digosipin juga dong. Atau misalkan nih gue cerita rahasia yang gue nggak mau share ke orang lain, apa diceritain ke orang lain juga ya? Nanti di-share juga ke si B dan si C. orang jadi trust issue nanti. Jadi sebisa mungkin jangan gosipin atau gibahin teman kalian yang lain. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi coba kalian terapin yang itu dulu deh. Kalau kalian terapin beberapa hal yang tadi gue omongin, at least kalian bisa menjadi seorang teman yang lebih valuable. Lanjut tips
yang kedua ya, untuk gimana caranya kita cari temen yang valuable dan juga circle pertemanan. Cuma ini gue akan pisah ya, karena agak beda untuk kita mencari seorang temen dan juga circle pertemanan. Karena kalau circle pertemanan konteksnya berarti mungkin ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau even 6 orang di dalam circle tersebut. Tapi kalau temen bisa aja cuman berdua doang. Ini untuk yang temen dulu ya. Kalau gue pribadi, gue usahakan punya yang 3 tipe ini. Yang pertama, temen yang punya knowledge dan keadaan finansial yang jauh di atas gue. Jadi ketika gue berteman sama dia, gue bisa ibaratin dia mentor gue nih. Jadi mungkin 80% gue mendengarkan, 20% ngomong. Gue bisa belajar dari knowledge yang dia punya. Apa yang dia tahu tapi gue belum tahu, gue bisa belajar dari dia. Dan dari teman tipe pertama ini, kalian akan belajar banyak, kalian akan improve banyak. Yaitu teman yang levelnya di atas kita. Ini gue punya nih tipe yang pertama ini. Habis itu tipe yang kedua, yaitu teman yang kurang lebih keadaan finansial dan knowledge-nya itu setara dengan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bertukar pikiran, untuk kita compare, untuk kita tanya apa yang udah dia lakuin tapi kita belum lakuin nih. Itu yang setara. Mungkin untuk tipe yang kedua ini, level komunikasinya bisa 50-50. 50% mendengarkan, 50% berbicara, diskusi lah. Gue juga punya teman tipe yang kedua ini. Lalu tipe yang ketiga, yaitu teman yang punya knowledge dan keadaan finansial yang masih di bawah kita. Nah, di level ini, komunikasinya mungkin 80-20, tapi 80%-nya lebih banyak kita berbicara, 20%-nya mendengarkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk give, untuk kasih. Supaya kita bisa angkat dia, supaya kita bisa bantu dia untuk naik level. Kalau misalnya kita ada di level 4, ya dia masih di level 2, supaya kita bisa bantu dia untuk dia naik ke level 3. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalian juga mau bilang, berarti teman yang tipe ketiga ini nggak ada manfaatnya buat gue dong. Sometimes nggak juga. Ketika nanti dia naik level, bisa jadi dia balik bantuin lo. Dan gue selalu punya prinsip, gue butuh 3 tipe teman ini. Itu yang satu, gue untuk belajar, untuk gue improve, dan sembari gue belajar, gue harus give something juga ke dia. Yang kedua yang setara, dan yang ketiga yang justru di bawah gitu, untuk kita bisa bantuin. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, yang terakhir untuk circle pertemanan. Ini rules yang pertama ya, yang paling penting. Nggak boleh ada satu orang pun yang toxic di dalamnya. Karena kalau kalian misalkan satu circle berempat atau berlima nih, ada satu orang toxic aja, bisa bubar tuh circle pertemanan. Jadi kalau udah sampai ada satu orang toxic, ya ini emang agak jahat ya, tapi sebisa mungkin dijauhin ya, kalau bisa dikeluarin dari circle pertemanan ya. Karena kalau orang udah toxic itu susah untuk diubah. Kalian jangan harap kalian bisa ubah dia, nanti yang ada dia pengaruhin temen yang lain, malah jadi ada 2 orang toxic dan circle-nya malah bubar. Jadi kalau udah tahu nih orang nih kayaknya agak toxic, ya better dijauhin dan dikeluarin aja. Jadi menurut opini gue ya, kalau kalian gak setuju ya jangan diikutin. Yang kedua, keep it small. Dari pengalaman gue ya, 4 orang, 5 orang lah, maksimal 5 orang itu udah paling ideal. Karena kita harus tahu, kita datang dari latar belakang yang pasti berbeda. Kalau circle-nya terlalu rame, perbedaan pendapatnya terlalu banyak, biasanya masalahnya juga makin banyak. Dan kalau terlalu rame kan kurang bisa bonding ya. Makanya idealnya menurut gue 4-5, keep it small. Ketiga, untuk circle pertemanan, sebisa mungkin punya visi yang sama dan di industri yang sama. Karena kalau beda, biasanya nggak akan bertahan lama. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Gue punya circle pertemanan dari SMP, habis itu di SMA juga ada, habis itu di kuliah juga ada, habis itu dulu dari teman-teman gym juga ada, dari olahraga, badminton juga ada, dan banyak lah. Pokoknya ada beberapa circle pertemanan, dan gue pindah-pindah tuh di saat itu. Ketika gue udah nggak nge-gym, ketika gue udah berhenti nge-gym, atau ada temen gue juga yang udah nggak nge-gym, udah berhenti nge-gym, circle itu bubar. Yang tadi berlima ya, orang yang suka nge-gym, yang setiap hari ketemu di gym, akhirnya bubar. Kenapa? Karena beberapa orang tersebut ya berhenti gym gitu, udah beda industri. Bisa nggak tetap bareng ya? Sebenarnya bisa aja, tapi mostly yang gue lihat ya berdasarkan pengalaman, biasanya kalau udah nggak di satu industri, biasanya lebih gampang untuk bubar. Tapi kalau misalkan sampai sekarang misalkan gue masih rutin nge-gym ya, gue masih gila banget nih sama fitness, gue masih ada di circle itu pasti. Makanya yang gue lihat visi dan industri yang sama, ini akan membuat circle pertemanan itu makin kuat dan makin bertahan lama. Jadi itu advantage kalau kalian bisa masuk di circle pertemanan dengan industri yang sama. Kalian bisa bertumbuh bareng di sana. Kurang lebih seperti itu. Keempat, bener-bener fokus di circle yang valuable. Jangan cuma numpang eksis. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena dulu gue lakuin ini. Gue masuk di circle A, ya circle B, C, D, dan lain sebagainya. Gue cuma pengen numpang eksis. Karena gue pikir dengan gue masuk circle ini, circle sana, segala macam, gue bisa kenal sangat banyak orang, gue bisa eksis, gue bisa banyak dapat opportunity. Tapi ternyata jawabannya nggak begitu. Opportunity yang gue dapetin ketika gue fokus di satu circle yang bener-bener valuable. Jadi pick your circle wisely, dan selalu ingat ya, untuk dapetin sebuah circle yang valuable, pastikan diri kalian valuable. Oke, sebelum kalian mau dapetin apapun, coba kalian ngaca dulu, kalian introspeksi diri sendiri dulu. Udah pantas atau belum? Kalau kalian udah valuable, kalian udah pantas, pasti kalian akan bisa dapetin teman dan juga circle yang valuable. Kenapa gue bahas soal ini? Kenapa gue nggak bahas soal uang? Karena balik lagi ke poin awal kita tadi, dengan siapa kita berteman, itu akan nentuin masa depan kita. Jadi gue percaya untuk kalian khususnya yang masih muda-muda, masih umur 20-an, kalau kalian bisa ketemu temen yang tepat, maka masa depan kalian akan jauh lebih baik. Kalian punya pertanyaan atau pengalaman soal berteman, coba komen di kolom komentar. Habis itu episode perspektif selanjutnya, kalian mau request tentang apa? Coba komen di bawah. So, buat kalian yang mau improve 1% setiap harinya, kalian bisa tonton playlist ini, playlist perspektif, dimana yang gue share di series ini, dimana semua perspektif dan pengalaman hidup gue yang udah gue lewatin. Kalau kalian rasa ini bermanfaat, kalian boleh ikutin. Tapi kalau kalian rasa kurang cocok, ya udah abaikan dan jangan diikutin. Masih ada beberapa episode lainnya, kalian bisa cek di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya.